Kenapa harus jam Homage, Om? Jam Homage soalnya kita mau desain Swiss, kualitas Jepang, harga China. Wih. Dan yang seperti gua dengar dari lu juga, Om. Ya, Sekarang jam Homage itu udah revolusioner. revolusioner. Ah iya, Ya, betul. Gua hampir itu. lupa. Iya. Ya kan ada sesuatu yang mungkin teman-teman udah lihat dari tadi ya, mengkilat-mengkilat di tangannya Om tadi. mengkilat-mengkilat di sini. Memang sengaja, ya kan duduk sebelah Sengaja. sini dia. Save the best for last. Jadi gini guys, tadi kita bicara Homage itu niru model jam lain yang lebih tenar ya, supaya dia bisa dikenal sama seluruh dunia. Mirip kayak American Idol, Indonesian Idol. Lagu yang dinyanyiin lagu yang sudah terkenal. Nah, sekarang guys, karena sekarang jam Homage itu udah mulai makin banyak diterima sama orang-orang. Iya. Tapi masih juga ada orang yang mikir, jam Homage itu buatan China pasti jelek, harganya juga murah. Iya. Nah, gue bisa buktikan jam Homage itu bukan jam main-main guys. Ya ini merek Edis Dive, kita nggak usah terlalu lihat jamnya deh. Ini harga kalau dengan bracelet ini 3 jutaan, kalau dengan rubber strap ini cuma 2 jutaan. Tapi kita nggak usah lihat jamnya, sekarang kita fokus ke braceletnya. Iya. Ya. Jam Homage guys bukan jam main-main, dibuktikan di sini. Homage itu bukan hanya niru, tapi juga bisa bikin kontribusi ke dunia horologi. Iya. Yang Jadi, belum pernah dilakukan sama brand manapun di seluruh dunia. Iya. Satu-satunya yang mendekati ini itu brand dari Jerman, brandnya A. Lange & Son. Itu bukan brand Swiss, brand Jerman. Dia mirip seperti ini, tapi ini lebih elegan. Itu harganya ratusan juta, ini harganya 2 juta, 3 juta. Iya. Ini kontribusi ke dunia horologi. Menurut gua, semua rantai yang bentuknya mirip-mirip kayak begini, Biasa. alangkah baiknya memakai inovasi ini. Kita bongkar guys. Ya. Nah biasanya kayak gimana Om biasanya? Nah, biasanya rantai begini, begitu datang dari toko, kan dia panjang guys. Iya, mesti dipotong. Mesti dipotong kan. Cara motongnya biasanya ada dua. Pertama yang sistem pin. Iya. Sistem pin tuh yang harus diketok-ketok baru sampai keluar pinnya gitu. keluar, baru dibuka satu persatu kan. Lalu dimasukin lagi, diketok lagi pinnya. Ya, jadi baru jadi kecil. Nah itu kurang elegan. Iya. Karena kita harus perlu alat buat ngetoknya dan kita harus ngegetok-getok jamnya. Iya. Kadang-kadang bisa lecet juga. Bisa lecet dan bahaya juga kalau getarannya tinggi ke mesinnya guys. Dan yang paling penting itu tidak secure. Kalau kita lagi bawa benang, misalnya kalau kita lagi ada getaran tinggi, copot. Bisa pinnya suatu saat itu copot guys. Kendor ya. Lama-lama kita udah pakai 1 tahun, 2 tahun, kita lagi aktivitas gerakan getaran tinggi bisa copot. Copot artinya apa? Jamnya jatuh, rusak. Ya, jadi itu yang paling utama. Terus dia nggak rapi Om, karena kelihatan bolong di sini. Kelihatan juga bolong di sini, kelihatan juga pinnya dan pinnya beberapa tempat. Ya, pertama yang pin. Sistem kedua lebih elegan sedikit dari pin, yaitu apa? Yang dipakai sama banyak merek Swiss, termasuk yang harganya miliaran. Pakai sistem apa? Sekrup, sekrup minus biasanya. Jadi kelihatan di satu sisi. Kalau yang tadi pin kelihatan di 2 sisi. Di sini ada, sini ada. Kalau sekrup kelihatan di sini doang. Di sininya nggak ada Om. Jadi kelihatan di sini ada yang garisnya ke sini, nanti pin yang link ini garisnya ke sana. Jadi kelihatan satu garisnya ke sini, satu garisnya ke sana, dan itu juga tidak secure guys. Bisa aja suatu saat sekrupnya copot, artinya jamnya bisa rusak. Dan dia punya itunya bisa dol juga kadang-kadang. Bisa dol. Iya kan kalau udah dol, waduh susah tuh. Susah dibukanya. Ya. Jadi banyak kekurangannya. Nah, yang ini solusinya untuk jam skrup itu ada solusinya Om. Dia pakai namanya Loctite. Loctite itu kayak semacam cairan supaya dia benar-benar tidak bisa dibuka lagi. Atau sulit dibuka lagi. Tapi kekurangannya juga ada kayak gitu. Jadi itu tidak mungkin tiba-tiba 1, 2 tahun, 5 tahun copot. Mencegah jam copot dan rusak. Tapi kekurangannya, suatu saat kita mau buka lagi susah. Mau bisa dijual, dol. Mau dijual. Iya, mau orang dijual. kegedean, kapal kecilan. Bisa dol, bisa juga susah dibuka dan bisa juga nggak bisa dibuka. Ya, jadi itu jadi masalah. Nah,
inilah yang solusi yang ditawarkan sama Edis Dive, guys. Ini jam Homage cuma harga 2-3 jutaan, guys. Jangan dianggap remeh. Kita lihat sendiri ya. Ini sistemnya apa, guys? Guys, ini nggak ada skrup di sini, nggak ada, di sini juga nggak ada. Lalu pertama kali gua lihat, gimana cara bukanya? Ini nggak ada ya. Pertanyaannya gimana ini untuk ngecilin? Karena waktu pertama datang kan banyak linknya. Untuk lingkar tangan 22 cm. Kita ngecilin untuk tangan kita gimana caranya? Nah, ini guys pakai sistem spring. Wah, keren ya. Jadi nggak perlu alat. Tinggal dibuka Tinggal dibuka. Nah, terbukalah. Iya. Jadi tinggal digituin doang. Mungkin bisa dideketin kali, Om. Iya. Nah, tuh. Ini sistem pin. Tuh. Ya. Iya. Nggak perlu alat, cuma pakai tangan kita doang. Dan ini nggak akan hilang juga pinnya, Om. Ini nggak akan hilang dan ini nggak akan kecelakaan tiba-tiba copot sendiri. Kenapa? Karena kita dua tangan, yang satu harus ditahan, yang satu harus ditarik. Jadi nggak mungkin ini tiba-tiba lepas, guys. Ya ini kalau lu mau lihat lebih detailnya, lu bisa lihat ke YouTube WR4K. Kependekan dari Watch Reviews 4K. Dan mungkin juga nanti akan di-review juga di YouTube-nya Kohandi ya? Iya. Apa nama YouTube-nya Kohandi? Handi Time. Handi Time. YouTube gua Handi Time. Ya, butik gua Good Life Bandung, YouTube gua Handi Time. Jadi ini guys, ini coba lu bayangin ya, sistem inovasi ini setahu gua seenggaknya belum pernah dilakukan sama brand manapun, termasuk yang harganya miliaran. Lu bayangin kalau ini dikeluarkan sama misalnya AP, dikeluarkan sama misalnya Richard Mille, atau misalnya Rolex, harganya jadi berapa? Rantainya doang kita bicara ya, nggak usah jamnya. Mungkin rantainya doang 50 juta, 100 juta. Kenapa? Wah, orang pada gempar. Kenapa? Karena wah, jam Swiss itu luar biasa bisa bikin inovasi yang kayak begini. Sekarang ini yang bikin brand dari China, brand Homage dari China, dunia horologi tidak gempar. Kenapa? Bukan karena inovasinya kurang bagus, Om. Karena sebagian orang masih menganggap remeh. Jadi yang gue belajar guys, sejak gue masuk dunia Homage, kalau sesuatu yang harganya murah langsung dianggap jelek. Kalau sesuatu yang dibuat dari China langsung dianggap jelek. Guys, gue bisa buktiin. Gue tuh awalnya bukan niat bikin toko. Gue tuh awalnya coba-coba iseng. Karena gue dulu brand minded dan gue pikir barang dari China pasti jelek. Gue beli yang harganya pertama 150.000. Ternyata otomatis. Lalu gue beli yang 1,5 juta. Ternyata sapphire crystal ceramics bezel kualitas tinggi. Jadi guys, jangan cuma lihat dari buatan mana. Jangan cuma lihat dari harganya berapa. Lihat dulu jamnya. Dan pegang dulu. Lihat dulu. Denger dulu. Bukan berarti harus beli. Bisa aja minjem, mungkin punya teman ya. Jadi cuma yang atau utama, minimal lihat dulu lah di YouTube-nya Kohandi dulu dah, Handi Time. Lihat dulu di YouTube gua, banyak juga YouTuber luar negeri. Di luar negeri Homage itu jauh lebih booming Om dibanding di Indonesia. Lihat dulu di banyak YouTube orang. Ya, jadi nggak sembarangan. Yang review itu bukan orang-orang sembarangan kan. Ya, jadi jangan cuma karena buatan mana, jangan cuma karena harganya murah lalu jelek. Bayangin guys, inovasi ini bikin jam aman, nggak akan pernah jadi tiba-tiba copot. Dia akan tetap bersih karena nggak ada skrup, nggak ada pin kiri kanan. Lalu dia juga otomatis jadi rapi, nggak kelihatan gitu kan. Kotoran nggak masuk, dan nggak diketok-ketok juga. Nggak bisa itu juga selek baunya. Dan cepat juga untuk adjust ke ukuran tangan kita. Ya. Jadi inovasi ini lu bayangin kalau dikeluarkan sama brand Swiss, harganya jadi berapa? Kalau dikeluarkan sama micro brand, harganya jadi berapa? Kalau dikeluarkan sama mainstream brand, harganya jadi berapa? Dikeluarkan sama brand Homage, ini nggak ada harganya guys. Ini harganya cuma ratusan ribu rantainya. Padahal ini belum pernah dikerjakan sama brand manapun. Ini menurut gua, ini walaupun bukan sesuatu yang menggemparkan gitu. Ini bukan kita bikin revolusioner tentang movement misalnya. Kalau movement jauh lebih gila lah. Ini hanya tentang bracelet. Tapi ini dipikirin sama mereka ya Om? Dipikir. Jadi jam Homage itu bukan main-main guys. Nggak main-main. Mereka bikin jam serius dan mereka hanya bikin jam. Ya, mereka nggak bikin yang lain. Ya, mereka ini serius bikin jam. Serius lah bikin jamnya ini, buset. Ngeri lo, gahar lo tuh. Ya ini masih pakai sistem skrup. Ya ini satu-satunya yang sistem spring.
Iya. Setahu gue yang mendekati itu sekali lagi merek Jerman Alange & Son. Kalau ini homage-nya apa, Om? Homage-nya apa? Ini homage untuk Rolex Explorer 1. Oh. Rolex Explorer 1 Kecil sih ya. yang dipakai biasanya untuk orang explore, misalnya naik gunung, kayak gitu-gitu. Ini ukuran 39 mili. Iya. 39 mili. Kalau Rolex sekarang tahun ini udah discontinue yang 39 mili, mereka keluarin yang 36 malah. Lebih kecil lagi. Guys, sekarang trennya itu mengarah ke tidak terlalu besar sebetulnya. Jadi mengarah ke 40, 39, makin sini makin banyak yang ngeluarin ini. Jadi contohnya di butik gua, dulu nggak ada yang ukuran 39. Sekarang ada beberapa ukuran 39. Dulu 40, 41, 44, 45. Sekarang ada juga yang 39. 39,5 gitu, ada juga. Jadi tren tuh berubah-ubah. Ya, jadi guys, sekali lagi ini gue bisa buktiin menurut gue jam homage itu dia serius guys. Ya, ini keren masukin sih. Gini lagi. Ini nggak akan kecelakaan tiba-tiba copot loh, karena ini harus ditarik, dimasukin. Oh, kenceng nih Om? Kenceng. Harus dipegang yang satu harus ditarik. Gahar loh. Ini versi rantai cuma 3,2an. Tangan lo sama tangan gue pas nih Om. Sama ya? Sama. Ya, yang versi rubbernya cuma 2,5. Tapi kalau pakai rantai nggak kelihatan kecil juga ya? Enggak. Kalau menurut gua nggak kelihatan kecil. Ini safirnya yang mahal guys, safirnya yang top hat namanya ya, bukan yang flat. Oh dia kelihatan top ya? Hat, jadi dia naik. Kalau kita lihat dari samping naik dia. Jadi ada distorsi kalau kita lihat dari sini. Jadi ini ada nuansa vintage. Ya, ini loomnya juga C3 Super Luminova. Terang jadi banget. Terang banget dan durable banget, tahan semalaman. Ini gue udah tes sebelum tidur, gue nyalain pakai sinar UV. Jam 6 gue bangun masih nyala. Dan ini lebih durable, lebih terang dari banyak jam Swiss yang harganya ratusan kali lipat. Gue nggak sebut merek, tapi gue udah tes sendiri. Boleh dicoba kalau nggak percaya. Ada jam satu Om namanya Luminox. Luminox, ya. Dia punya luminosnya tuh seumur hidup katanya. Oh, tidak ada luminous yang seumur hidup. Jadi gini Om, itu namanya tritium. Tritium itu ada umurnya antara 10 sampai 20 tahun maksimal. Jadi dia nggak perlu cahaya matahari untuk terang. Jadi dia akan terang terus-terusan. Walaupun nggak pernah kena cahaya, tapi ada umurnya. Nah, itu namanya tritium. Yang pakai itu Luminox sama Ball. Merek Ball, merek Swiss juga. Ya. Kalau ini bukan tritium, ini C3. Yang paling banyak dipakai sistem ini sama jam-jam seluruh dunia yang ini sistem loom. Jadi dia dilapis pakai loom. Ada loom namanya BGW 9, ada namanya C3. Ini dua ini yang paling terkenal. Ini Swiss Super Luminova guys. Gitu. Siap. Iya. Jadi Om bisa jamin ya pasti ini jam-jam yang the best nih Om ya? Ya, ini gue cuma bawa 6 model. 6 model. Karena nggak mungkin gue bawa semua. Ya lu lihat IG gue lah ya. IG gue Gulai Bandung itu ada sekitar 40-an model. Dan akan nambah terus. Dan terus kalau mau beli juga ada di Tokopedia ya Om ya? Tokopedia, Shopee, Blibli, JD, Instagram. Ya, 5 platform. Komplit banget. Dan kalau mau lihat bener-bener kan penampangan kalau di Tokopedia, di IG kan cuma satu sisi, cuma berapa foto. Sisi ya. Kalau mau lihat video di Handy Time. Siap. Ya, tapi nggak semuanya, belum semuanya diupload. Ya, jadi kadang-kadang harus nunggu, beberapa model harus nunggu. Kalau mau lihat beberapa model lainnya, ya di channel ini. Ya, Jam Homage TV juga nih. Wah, ini Om Jam Homage TV ini, dia kalau upload bisa tiap hari, guys. Wah, luar biasa ini. Karena lagi getol. Kalau gue paling 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Kalau dia bisa tiap hari, guys. Ya, mau belajar juga dari Om Andi. Sama-sama belajar. Gitu. Lihat Om Andi nih, knowledge-nya banyak Om, skillnya. Memang Om Andi suka jam tangan itu? Gue suka dari kecil. Dari kecil gue masih ingat dulu gue beli jam harga 15.000. Mungkin gue umur 7 kali ya. SD lah pokoknya. Di kelas 1, kelas 2. Gue masih ingat jam 15.000 tuh. Model sport. Nah tuh jamnya kayaknya masih ada gue simpen di laci. 15.000. Terus gue nambah lagi mainstream brand, Seiko. Terus SMA gue beli jam KW. Yang Bulgari, Rolex. Jam KW gue beli. Terus akhirnya gue bisa beli jam Swiss. Ya Hamilton, Panerai, ada lagi brand-brand lain. Tapi
Guys, jam-jam Swiss ini, gue ada 3 dulunya, yang 2 udah gue jual. Kenapa? Karena jam how much? Dulu punya Panerai Om ya? Panerai, Hamilton. Akhirnya dijual. Dua-duanya gue jual. Kenapa? Menurut gue, mungkin gue guys, kasih lihat itu kayak yang di dan desain dia. dan desain boleh. Iya, supaya teman-teman bisa lihat. Iya. Jadi guys, setelah gue kenal jam how much, gue jadi mungkin sedikit disadarin gitu. Ngapain juga gue yang begitu-begitu. Kalau gue, jadi filosofi gue berubah haluan guys. Jadi gue sekarang kalau disuruh beli jam Swiss oke, tapi yang ada nilai investasinya. Iya. Kalau tidak ada nilai investasinya cuma untuk keren-kerenan doang, banyak di butik gue. Dan itu udah gue terapin guys, gue bukan cuma ngomong doang. Iya. Ini sih gahar nih. Nah ini dia merek Diden Design, sama kayak ini mereknya ya, cuma beda model. Ini Panerai. model Panerai. Kacanya Super Dome, dia finishingnya kombinasi poles sama brush. Ininya juga model Luminor 1950 guys. Iya. Ini bikin case yang begini itu salah satu yang paling susah, jenis case yang paling susah yang dibikin. Dan belakangnya juga gahar. Mesinnya Seagull juga, yang tadi gua bilang dari tahun 55-an. Ini kita ngelihat jam tangan ini Om, langsung naksir. Iya. Nggak mungkin enggak. Ini jam cowok banget, ya jam cowok banget. Dan kulitnya makin lama makin dahsyat. Makin lama makin mateng nih. Makin mateng. Ini kulitnya ya kulit asli guys. Ini ada nuansa vintage-nya, ada kayak noda-noda vintage ya. Iya. Iya. Ini gimana kurang keren? Harga cuma 2 jutaan guys. Ini susah barang loh, jangan salah. Ini Om Jam How Much TV yang dapat nih. Di butik gua sekarang sementara sold out. Ini pas Om Handi nawarin ini, Om tinggal satu nih Om, sikat Om. Langsung. Sandwich dial, jadi zoomnya tuh dari lapisan belakang dial. Dialnya dibolong-bolongin, di belakangnya baru lapisin loop. Iya. Ini juga C3 Super Luminova juga, tahan lama juga. Iya. Ya guys. Keren sih. Keren. Pas banget. Dan laki banget Om. Guys, kenapa gue jual Panerai? Kalau bandingin side by side sama ini, bedanya sangat-sangat dekat guys, gue bisa bilang gitu. Ya. Cuman beda di harga aja. Cuma beda di harga. Jadi ngapain juga gitu. Kalau mau beli jam Swiss, yang ada nilai investasinya. Jadi Rolex, AP, Patek, Richard Mille. Nah itu boleh. Sangar nih. Jadi waktu itu gue juga ada podcast di Abdul Haris Channel, gue juga bilang hal yang sama. Waktu itu kita podcast di Kota Baru Parahyangan. Gue juga bilang hal yang sama. Jadi kalau filosofi gue, tiap orang kan filosofi beda-beda Om ya. Kalau filosofi gue sejak jam how much ini jadi beda. Gue beli jam harus yang di bawah 10 juta. Ya mau microband, mau how much bebas. Tapi asal jangan KW. Tapi kalau di atas 10 juta gue nggak mau. Kenapa? Karena itulah takutnya akan membebani finansial kita. Kalau kita mau beli yang jam yang mahal, yang di atas 100 juta yang ada nilai investasinya. Tapi nggak punya. Iya, nggak semua jam Swiss itu ada nilai investasinya ya, model tertentu, brand tertentu. Jadi pilih-pilih lah. Karena gini Om, kadang-kadang orang beli jam, gue mah beli jam nggak apa-apa 50 juta, yang penting gue suka. Oke, boleh. Beda orang, beda filosofi. Gue juga dulu gitu filosofinya. Kita beli jam untuk diri sendiri, bukan untuk orang, bukan untuk investasi. Setuju. Tapi guys, gini guys. Kita sekarang, jam itu kita beli 50 juta, kita seneng banget. Kita selama seminggu seneng banget Om. Setelah seminggu kita sadar, ini kalau kita jual harganya berapa sekarang? 10 juta. Kalau gua jadi nggak suka lagi sama jam ini. Kenapa? Yang tadinya gue seneng banget, gue jadi kurang seneng, sangat berkurang senengnya. Kenapa? Karena jam ini ternyata jadi tidak berharga di mata orang lain. Akhirnya jadi kurang berharga juga di mata gue. Akhirnya gue jadi kurang suka. Nah akhirnya apa? Kita pengen jual. Itulah yang terjadi. Kalau kita beli jam yang ada nilai investasinya, itu akan jauh lebih awet guys, kita senangnya. Karena jadi dari berbagai segi kita lihatnya Om, bukan cuma dari kita pakai doang. Itu bisa juga jadi nilai investasi juga. Tuh masuk kotak juga mesti dilap dulu tuh kalau. Iya.
Ya tapi guys itu bukan gua maksain filosofi gua, beda Iya. orang beda filosofi. Silakan beda yang gitu juga ya bebas. Iya. Cuma kalau gua sejak ada jam homage ini, kalau gua cuma pengen jam yang kualitas tinggi, gua cuma pengen jam yang keren, yang bagus, tahan lama, gua Iya. beli jam homage kan. Gua nggak beli lagi jam yang harga di atas 10 juta, tapi kalau gua mau beli, kalau gua punya uang, Iya. gua akan beli yang ada nilai investasinya. Betul. Gitu. Wah, Jadi kalau mau keren dengan apa tadi? keren, Desain- berkualitas, desain desain Swiss, Swiss. kualitas Japan, harga China. Yang Langsung. homage, udah lebih dari cukup guys. Gue bukan berarti gue ngomong gini karena gue punya butik. Iya. Ya, nggak harus beli dari butik gue. Bisa aja lu kalau belum percaya ya lu pinjem punya temen dulu. Bener nggak gitu yang gue ngomong? Iya. Ya, baru mungkin bisa mikir untuk beli. Tapi gua kalau udah- ngelihat langsung sih ngiler lah pastilah. Ini mah. Nantilah kita di akhir video ini kita lihat satu-satu om ya. Kita lihat dari berbagai macam zoom ya angle. dari dekat ya. Iya. Iya boleh. Dan kalau teman-teman mau beli, nah teman-teman bisa langsung ke Good Life, Good Life Bandung. BDG. Bandungnya BDG. BDG Good Life Bandung. di Di IG, IG. Topet, Shopee, Blibli JD. 5 Oke. platform. Mungkin gitu aja kali om ya pertemuan Iya. kita hari ini. Sekali lagi. Ini Om Jam Homage TV jauh-jauh loh dari Jakarta dia ke Bandung untuk melihat Interview nih. koleksi gua. Aduh. Gitu guys. Siap. Yang tadinya belum kenal Jam Homage sekarang jadi banyak loh guys. Waduh. Koleksinya. Udah mulai keracunan nih. Sekalian ngasih tahu ini juga, ini Iya. namanya watch pod. Ini aman kalau jam lu taruh dalam sini. Hmm. Terus dinamain juga donat karena bentuknya kayak donat. Iya. Ini kenapa ada Biar nggak lekukan kayak gini goyang-goyang, supaya rantainya nggak bersentuhan guys di dalam. Iya. Ya ini best seller di butik gua. Iya. Harganya berapa dong? Ini harga cuma 100.000 lebihan. Ya, tapi bisa bikin semua jam termasuk jam yang harganya Iya. miliaran aman dan sentosa. Jadi kalau pergi keluar kota, kita pakai Iya. jam tangan yang di tangan satu, iya, bawa tangan lagi satu taruh lagi sini. Nah, saran gua jangan beli case yang cuma bisa bikin bagus. Karena fungsi utama kalau kita travel itu supaya aman, bukan supaya bagus. Yang penting aman. Iya. Ya, kadang-kadang yang tempat-tempat jam kayak gitu cuma bisa bikin bagus. Tapi kalau jatuh jamnya rusak. Nah, kita nggak mau itu. Ini guys, jamnya jatuh aman. Iya. Karena ini keras guys. Dan di dalam dia nggak akan gores-gores. Ya, jadi selain aman, dia juga di dalamnya juga nggak akan gores-gores. Siap. Cuma 100 ribuan. Ini gue udah jual sekitar 80 piece. Ya, salah satu best seller di butik gue. Gitu. Siap. Oke lah Om Andi ya. Sip. Thank you buat teman-teman semua, langsung tongkrongin aja Good Life BDG. Ya kan? Langsung cari ya. Kalau bisa langsung kontak Om Handi. Orangnya asik banget, bisa diajak ngobrol, skill dan pengetahuannya juga banyak teman-teman. Oke Om Handi. Sip, thank Sehat you, selalu. thank you. Sehat selalu. Siap. Sampai ketemu. Dah. Oke. Lama juga nih. Berapa lama tuh? Wih, 47 menit. Wih,